Rapat Paripurna Jawa Tengah raih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Komisi B pertajam bahasan Raperda Balai. Komisi C dibahas nilai appraisal kapal Kartini. Desa Gunung Telu setia merawat kesenian kuda lumping. Dialog 4 pilar, pupuklah nasionalisme sejak dini. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Dan saya Esther Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Jawa Tengah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 2021 dari BPK yang diserahkan dalam rapat paripurna DPRD. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah menjadi agenda utama dalam rapat paripurna 25 Mei 2022. Agenda rapat itu diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali. Usai penandatanganan, dilanjutkan sambutan dari Ayub Amali. Dalam hal ini, pihaknya mengucapkan selamat atas pencapaian Provinsi Jawa Tengah tersebut. Karena dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan 2021. BPK berharap ke depan laporan keuangan serta kinerja semakin lebih baik lagi. Mendengar hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman mengaku apresiatif atas pencapaian pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021. Ia juga berharap capaian tersebut dapat terus dilanjutkan karena Jawa Tengah sudah 11 kali berturut-turut mendapatkan peringkat WTP. Komisi B melaksanakan rapat komisi dalam rangka menindaklanjuti surat fasilitasi Raperda dari Kemendagri mengenai Raperda tentang peningkatan dan pengembangan balai. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat komisi pada Rabu 25 Mei 2022 dalam rangka menindaklanjuti surat fasilitasi Raperda dari Kemendagri mengenai Raperda tentang peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, kebun benih tanaman pangan dan hortikultura. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto itu dihadiri organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dikatakannya Raperda tersebut ditujukan untuk memperkuat fungsi pengembangan perbenihan agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu, hasil dari surat Kemendagri tersebut akan diselaraskan. Menanggapinya, Kasubag Rancangan Perda Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah Agus Nugroho Adi Prasetyo mengatakan dari hasil kajian Biro Hukum dan tim ahli, Raperda akan menyesuaikan dengan surat dari Kemendagri yakni mengganti judul Raperda. Semula judul Raperda berbunyi tentang peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan dan kebun benih tanaman pangan dan hortikultura diubah menjadi peningkatan dan pengembangan perbibitan ternak, perbenihan ikan dan perbenihan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Ia mengatakan perubahan tersebut tidak merubah substansi dan tujuan awal Raperda. Hanya saja lebih fokus ke perbenihan sesuai arahan dari Kemendagri. Persoalan nilai apresial nilai pasar kapal motor cepat atau KMC Kartini 1 menjadi bahasan utama dalam rapat di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Komisi C dibahas nilai appraisal kapal Kartini. Persoalan nilai appraisal nilai pasar kapal motor cepat atau KMC Kartini 1 menjadi bahasan utama dalam rapat di Komisi C DPRD Jateng pada Rabu 25 Mei 2022. Rapat yang dihadiri Dishub dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, Biro Hukum, dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng itu dipimpin Ketua Komisi C Bambang Haryanto didampingi Sekretaris Komisi C Henry Wicaksono. Saat rapat dimulai, Bambang meminta PLT Kepala Dishub Provinsi Jateng Henggar Budi Anggoro untuk menjelaskan kondisi kapal saat ini. Dalam penjelasannya, Henggar menjelaskan bahwa sekarang nilai appraisal kapal sudah berubah. Datanya menyebutkan dari hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP pada 2019 nilai 8,8 miliar rupiah. Dan pada 2022,
kondisi existing 58,76%, sehingga nilai pasarnya 4,38 miliar rupiah dan nilai likuidasi 2,63 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Komisi C mengaku heran dengan rendahnya nilai pasar kapal tersebut. Seperti diutarakan anggota Komisi C Nurul Hidayah, harga appraisal saat ini terlalu rendah. Senada, anggota Komisi C Zainuddin juga mengaku heran karena sesuai aturan nilai pasar di bawah 5 miliar rupiah tidak perlu meminta persetujuan DPRD. Menjawabnya, Adi Raharja selaku Kabid Aset BPKAD Provinsi Jateng menjelaskan, pemindah tanganan barang dan aset milik daerah dapat melalui hibah, penjualan, dan penyertaan modal. Dalam hal ini, kapal dilakukan penjualan melalui pelelangan, dan jika dalam tahap pelelangan beberapa kali tidak ada penawar, maka dapat dilakukan tahapan hibah seperti diserahkan kepada instansi yang membutuhkan. Masyarakat Desa Gunung Telu Cilacap harus nguri-nguri budaya sembari memutar kembali perekonomian masyarakat sekitar. Desa Gunung Telu setia merawat kesenian kuda lumping. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah David Ishak Aryadi mengajak para seniman dan masyarakat Desa Gunung Telu, Kecamatan Karangpucung Cilacap untuk bisa nguri-nguri budaya sembari memutar kembali perekonomian masyarakat sekitar. Demikian disampaikannya dalam acara Dialog Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Cilacap dengan pagelaran Kuda Lumping milik Sanggar Kesenian Turonggo Jati pada Jumat 27 Mei 2022. Dalam dialog itu, David juga menyampaikan perangkat desa harus berperan bersama masyarakat untuk membangkitkan ekonomi budaya. Senada, narasumber dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Jajang mengatakan, kesenian tradisional saat ini memang menghadapi tantangan yang cukup berat. Namun, pemerintah selalu ikut andil dengan mengumpulkan seniman dari pelosok hingga kota. Dan ada bantuan yang diberikan untuk kelangsungan kegiatan kesenian tersebut. Sementara itu, Ketua Adat Desa Gunung Telu, Joyo Langgeng menuturkan, Sanggar Turonggo Jati merupakan sekumpulan kaum muda dan masih menggunakan masyarakat setempat yang juga bekerja sebagai petani. Itulah mengapa masyarakat Gunung Telu sangat menyukai kesenian yang mereka miliki dan kembangkan bersama-sama. Mereka menyukainya karena kesenian itu tidak membosankan, seperti pertunjukan makan beling, tarian jaranan, nyanyian tutur, serta renggang manis. Gaung nasionalisme harus dipupuk sejak dini, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga ke jenjang perguruan tinggi. Anggota DPRD Jawa Tengah Bambang Eko Purnomo mengungkapkan, nasionalisme harus dipupuk sejak dini, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga ke jenjang perguruan tinggi. Demikian disampaikannya dalam acara Dialog 4 Pilar Pemuda Ormas dan Nasionalisme di The Wujil Hotel Kabupaten Semarang pada Rabu 25 Mei 2022. Pria yang juga merupakan Ketua Ormas Pemuda Pancasila Jawa Tengah itu menyampaikan, salah satu cara memupuk rasa nasionalisme adalah mengenalkan lagu Indonesia Raya seperti yang telah dilakukan oleh Provinsi DIY melalui surat edaran gubernur yang mewajibkan setiap jam 10 pagi memperdengarkan lagu kebangsaan di tempat publik. Selain itu, salah satu bentuk aplikasi cinta tanah air adalah menggunakan produk dalam negeri. Ia berpesan kepada para pemuda agar mempelajari Indonesia beserta potensinya, kemudian ikut menyumbangkan ide dan gagasannya untuk kemajuan bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Provinsi Jawa Tengah Siti Mulyatmi Bernadeta menyampaikan, di instansinya ada beberapa program yang bisa menampung kegiatan kepemudaan yang tentunya berkontribusi terhadap pembangunan dan meningkatkan rasa nasionalisme itu sendiri. Di bidang kepeloporan, pihaknya mengajak para pemuda untuk bersama menunjukkan bahwa pemuda itu harus kreatif dan inovatif. Rasa nasionalisme pemuda itu harus selalu dipupuk karena di era globalisasi banyak sekali tantangan dan hambatan. Saya Priscila Chandra. Saya Esther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.